data ini Mas. Menurut data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang sudah disampaikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, kita memproduksi 1.492 ton setiap hari timbulan sampah baru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ungkap kondisi pengelolaan sampah terkini yang hasilkan 1.492 ton timbulan harian, 60% organik, dengan 981 ton ke TPA dan 500 ton diolah lokal, tapi fasilitas baru capai 250 ton saat ini. Target akhir 2025 naik ke 320 ton dan pertengahan 2026 tembus 500 ton melalui pemilahan, pengolahan, pemanfaatan, serta pemusnahan insinerator terkontrol maksimal 10 ton demi standar lingkungan ketat dengan 7 sertifikasi. Daur ulang plastik paling maju di Cigondewa kembangkan industri pesat. Meski TPS dan TPA masih bermasalah sehingga dorong investor swasta bangun TPS terpadu 3R tingkatkan RDF meski kualitas dan daya serap belum optimal sedang diperbaiki. Fasilitas organik terbesar Magot Tegal luar luas 5.000 m telan 50-60 ton hari. Farhan minta maaf jika bau tercium saat angin bertiup. Kelas pasar Gede Bage olah 20 ton hari kurangi tumpukan 24 jam berkat biodiesel, kolam retensi, dan pompa air. Pasar Ciwastra sinergi pengelola angkut sampah harian, kajian lahan terminal Disub jadi TPS terpadu sementara. Meski partisipasi warga kunci karena kompleksitas rumah tangga seperti botol minum 3 jenis plastik dan lemper 4 komponen. Pemkot rekrut 1.597 petugas sampah gas lah per RW datangi rumah bantu pilah olah berhonor. Edukasi buka peluang ekonomi dari sampah nilai Rp 315.000 ton plus biaya angkut Rp90.000 dan PPN hampir Rp 450.000 ton kali 1.500 ton. Hari jadi potensi raksasa. Farhan tekankan insinerator jalan terakhir pengendali debu asap butuh air. Semua fasilitas desain modern cegah pencemaran Bandung Raya. Strategi holistik ini janji ubah sampah jadi ladang emas, kurangi beban TPA Sarimukti sambil ciptakan lapangan kerja massal. Publik apresiasi transparansi, harap target tercapai tepat waktu lumpuhkan krisis sampah tahunan. Data ini Mas. Menurut data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang sudah disampaikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, kita memproduksi 1.492 ton setiap hari timbulan sampah baru. 60%-nya adalah sampah organik. Nah, dari sebanyak itu yang kita bawa ke TPA hanya 981 ton. Sisanya yang sekitar 500-an ton itu kita kelola di dalam kota Bandung. Sampai sejauh ini semua fasilitas yang sudah kita bangun itu total baru bisa mengelola 250 ton. Maka akhir tahun ini targetnya 320 ton. Pertengahan 2026 kita targetkan sudah bisa mengelola 500 ton. Apa sih yang dikelola itu? 1 pemilahan, 2 pengolahan, 3 pemanfaatan, 4 pemusnahan. Nah, pemusnahan ini memang jalan terakhir, tapi bukan jalan satu-satunya. Yang dengan menggunakan insinerator. Insinerator yang kita gunakan insinerator yang sangat terkontrol, yaitu insinerator yang kapasitasnya itu nggak kurang 10 ton. Karena apa? Karena kita sudah hitung, ternyata sampai sejauh ini yang paling efisien, yang paling ramah lingkungan, yang paling cocok untuk mendapatkan sertifikasi. Ada 7 sertifikasi satu mesin insinerator itu yang bisa dioperasikan dengan legal dan kita bisa kontrol masalah residu karbonnya. Nah, kemudian mundur lagi ke belakang itu pemanfaatan. Nah, pemanfaatan itu kebanyakan memang adalah yang pertama itu daur ulang plastik. Kalau daur ulang plastik kita sudah sangat maju. Kalau teman-teman datang ke Cigondewa itu udah banyak sekali para pengusaha yang bisa melakukan pengolahan plastik. Nah, mundur lagi itu ke masalah pengolahan. Nah, masalah pengolahan ini memang kita harus akui TPA dan TPS di Kota Bandung ini banyak, tapi banyak sekali yang tidak terkelola dengan baik. Nah, itu sebabnya kami mengundang pihak swasta untuk berinvestasi di TPS tersebut. TPS-nya ada yang menggunakan TPS terpadu, ada TPS 3R ya, reduce, recycle, reuse. Nah, untuk TPS yang terpadu itu memang kita fokus untuk pembuatan RDF. Nah, RDF itu apa? Sampah-sampah residu yang bukan organik tetapi juga tidak bisa didaur ulang. Itu sebelum nantinya kita buang ke sana, itu kita olah dulu sedemikian rupa sehingga si RDF ini bisa kita gunakan sebagai tambahan untuk bahan bakar batu bara di pabrik-pabrik gitu.
Nah, problemnya cuma satu, RDF kita kualitasnya belum tinggi. Jadi daya serapnya belum cukup bagus. Itu yang sedang kita mau perbaiki sekarang. Fasilitas RDF kita lumayan banyak. Ada Cicipang Holis yang seret, Tegalega. Nah, itu akan kita tambah lagi untuk melihat ke barangkali bisa di Gede Bage. Kita ada lahan di sana. Nah, sementara itu pengolahan organik, nah yang paling besar itu ada 5.000 meter pengolahan maggot. Jadi saya harus minta maaf sekali kepada para pengunjung di Kota Bandung yang pakai bus mendarat di Tegaluar. Kalau cuaca lagi ada angin, ada kayak bau sampah. Nah, itu dari fasilitas pengolahan maggot 5.000 meter yang ada di Tegaluar. Ya, itu menampung sekitar 50-60 ton sehari. Gitu. Nah, terus di mana lagi fasilitas-fasilitas tersebut? Yang pasti kalau Anda datang ke Pasar Gede Bage, itu kita sudah punya pengolahan 20 ton sehari untuk semua sampah organik. Jadi tumpukan sampah di mana? Di Pasar Gede Bage yang dulu tuh dibantu sama Pak Gubernur, ya alhamdulillah Pak Gubernur tahun lalu udah bantuin kita ngangkut ya. Nah, itu kita olah, ditumpukannya per hari itu sudah kurang dari 10 ton. Sehari tuh hari habis. Kenapa selalu ada tumpukan? Karena pasarnya 24 jam. Jadi selalu ada tumpukan. Nah, dan tumpukannya nggak banyak-banyak. Itu udah diolah. Di belakang itu ada fasilitas pengolahan biodigester gede banget. Itu sekalian sama kolam retensi, pompa air, segala macam ada. Memang salah satu kuncian kita untuk bisa mengelola sampah dengan baik adalah sumber air. Semua tempat pengolahan sampah, bahkan pengolahan sampah menggunakan insinerator, butuh air. Itu memang ada tekniknya. Kenapa insinerator butuh air? Karena ketika si debunya itu, ketika dibakar, kan menghasilkan debu dan asap, itu semua dijebaknya ke dalam kolam air. Itu. Nah, ini bagian dari pengolahan. Makanya pengolahan sampah ini teknologinya memang harus tepat guna, efisien dan lain-lain. Itu sebabnya kita nggak sembarangan menerima teknologi tersebut. Khusus untuk kasus Pasar Caringin, sesuai dengan amanat dari Menteri Lingkungan Hidup, kami sekarang bekerja sama dengan pengelola Pasar Caringin, ini perusahaan swasta dan koperasi. Itu kita akan bantu untuk pengangkutan sampah harian, tapi tentu terbatas. Kuncinya tetap harus pengelolaan. Kami sedang melihat kemungkinan ada 2 titik ya di Pasar Caringin itu, terminal sementara Netdishub itu kan sudah tidak berfungsi. Nah, itu akan kita sedang melakukan studi untuk itu dijadikan sebagai tempat pengolahan sampah terpadu bersama dengan Pasar Caringin. Ya, nah, jadi dari situ itu akan sangat membantu mudah-mudahan. Nah, satu lagi yang juga masalah itu Pasar Ciwastra. Pasar Ciwastra sekarang sudah ada investor swastanya yang akan membangun fasilitas juga untuk pengolahan sampah. Nah, itu teh ya, sepanjang lebar saya terangin itu baru 250 ton. Nah, lalu bagaimana? Nah, maka antusiasme masyarakat kita tampung lewat program yang namanya Sampah Gaslah, di mana kita akan merekrut 1.597 petugas pemilah dan pengolah sampah. Kenapa 1.597? Karena itu jumlah RW di Kota Bandung. Nah, jadi mereka tugasnya datang ke setiap rumah, bantu dipilahin, yang organiknya diambil, lalu diolah. Bayar? Bayar, nanti ada honorer. Ini kan masih banyak potensi, kira-kira yang bisa ditawarkan ke investor lain. Apa sih Bandung ini untuk masalah sampah? Marilah sebetulnya yang paling canggih itu bukan insinerator. Yang paling canggih itu adalah plastik PET di daur ulang. Pendaur ulangan plastik PET ini yang paling canggih. Karena apa? Contohnya, saya kasih contoh sampah yang saya buat. Ini terdiri 3 plastik berkualitas berbeda-beda. Kualitas tertinggi itu tutup, ya. Kualitas kedua itu si badannya. Kualitas yang paling rendah itu si bungkus plastik kemasan. Apa merek? Nah, ini akan jadi RDF. Ini akan jadi biji plastik untuk jadi kresek nanti. Ini bisa jadi apa aja, termasuk jadi atap, jadi meja dan lain-lain. Tetapi saya tidak mungkin datang ya, setelah saya minum ini, saya bawa nih ke si pabriknya, silahkan langsung aja. Kita mesti pisahkan dulu
kemudian dibersihkan semuanya, baru kita distribusikan. Jadi dari satu ini ada peluang bisnis dan juga peluang lapangan pekerjaan. Kira langsung gitu. Masih besar berarti potensinya Pak Wali. Sangat besar ya, tapi memang harus begini, mau nggak mau harus sabar. Tentu kita sebagai warga juga kadang kesel, lama banget sih ngurusin sampah gitu, padahal bikin sampahnya cepet. Tetapi memang sampah itu nggak bisa jadi sebuah komoditas. Bayangin aja, dalam satu ini aja ada 3 komoditas yang berbeda. Jadi secara teknologi, secara teknis beda juga. Saya kasih contoh misalnya, Anda suka makan lemper, bayangkan lemper, dalamnya ketan, dibungkus daun pisang, dibungkus sama kertas bungkus, dibungkus pakai plastik. Dalam satu lemper ada 4 jenis sampah. Singal. Ya, dalam satu lemper. Nah, ini pengetahuan seperti ini yang nanti akan dibawa juga oleh para petugas jasa. Dari 4 itu bisa masing-masing berusaha bisa ya? Oh bisa banget. Jadi kayak misalnya nih, yang pertama masalah pemilahan, udah pasti. Kalau itu akan jadi milik dari RW setempat. Oke. Terus kalau pengolahan, udah pasti. Pengolahan mah udah pasti, gitu ya. Swasta bisa masuk. Pemanfaatan apalagi. Pemusnahan pun butuh investasi. Tapi yang paling besar sekarang memang adalah masalah pengangkutan. Ini petugas jasa mulai kapan? Saya lagi nunggu dulu. Ini bahasanya birokratis banget nih, maaf ya. Administrasi tata organisasinya diselesaikan dulu. Karena gini, kalau kita mau mengeluarkan honor untuk Gasra, pertanyaannya gini, mau dari sekretariat daerah, mau dari badan keuangan, mau dari dinas lingkungan hidup, atau mau dari kecamatan kelurahan. Nah itu tata organisasi, itu teknis bisa. Itu selesai dulu yang rapi banget, baru kita jalan. Target saya sebetulnya Desember ini, tapi agak meleset. Jadi hadiah akhir tahun untuk Kota Bandung. Awal tahun bisa. Insya Allah mudah-mudahan. Karena akan ditempatkan di RW, kelihatannya akan menjadi tanggung jawabnya kelurahan. Pak Wali, Itu masih Pak omset untuk satu perusahaan misalnya. Satu perusahaan misalnya omset yang bisa didapatkan atau penghasilan yang bisa didapatkan ketika mengolah sampah, satu bagian sampah di Kota Bandung berapa sudah itu? Maksudnya gimana? Nilai ekonomi yang bisa Oh, didapatkan. nilai ekonominya saya belum hitung total ya, tapi kalau potensinya sih udah banyak yang hitung, macam-macam. Dari 1.500 ton sampah ya, 1 tonnya itu senilai Rp315.000. Dihitung aja. Dapatnya atau Nilainya itu ekuivalen dengan nilai tipping fee yang kita berikan. Itu teh belum termasuk biaya pengangkutan, tambah Rp90.000 lagi. Plus PPN tambah 11% lagi per ton ya. Dihitung we. Jadi sekitar hampir Rp450.000 per ton kali 1.500 ton per hari. Itu potensi ekonomi. Lumayan ya. iya. Pak Jadi Wali, mendingan jadi wartawan. Pak Wali tadi kan titik pengelolaan itu ada di pasar. Ada nggak sih di Kota Bandung ini pasar yang menjadi percontohan? Oh ini pengelolaan sampahnya terbaik gitu ya, bisa jadi percontohan bagi pasar lainnya gitu. Belum ada. Oh ada, Pasar Anyar. Pasar Anyar itu terbilang Pasar Anyar. baik. Pasar Anyar itu salah satu yang terbaik yang sekarang ada. Lihat fasilitas ke dalamnya. Jadi masuknya dari arah rumah Bu Inggit, ya, Tegalega tah. Nah, pintu pertama Pasar Anyar itu masuk aja ke dalam. Di dalam ada tempat pengolahan sampah organik, bagus banget. Udah mulai bawa sampah, bongkar-bongkar. Siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.